فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك Uwais siapa saja ahlu syura yang dipilih oleh Umar radhiyallahu anhu? Ahlu syura 6 orang sahabat yang ditunjuk oleh Umar untuk bermusyawarah menentukan khalifah. Taib, barakallahu fiik. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, dan Abdurrahman bin Auf. Mereka itulah ahlu syura yang ditunjuk oleh Umar. Padahal para sahabat yang lain banyak. Tapi demikianlah namanya ahlu syura, orang-orang pilihan yang memang memiliki kebijaksanaan, kemudian memiliki kelebihan. Jadi tidak semua orang pantas untuk diajak musyawarah. Taib, karena pada sebagian orang ikhwan, kalau diajak musyawarah malah bikin ruwet. Diajak musyawarah malah bikin lama, ruwet. Makanya tidak setiap orang bisa diajak untuk bermusyawarah. Sehingga penting untuk seseorang memilih orang-orang yang pantas untuk diajak bermusyawarah dengannya. Contohnya ini, dari sekian banyak para sahabat, Umar memilih 6 sahabat ini sebagai ahlu syura. Baik, kita lanjutkan kesimpulan dari pembahasan tentang Khulafaur Rasyidin, tentang lamanya mereka memegang kekhalifahan. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, fa khilafatu Abi Bakr radhiyallahu anhu sintan wa thalathatu ashhur wa tis'u layalin. Adapun kekhalifahan Abu Bakar maka 2 tahun 3 bulan 9 malam. 2 tahun 3 bulan 9 malam. Min 13 Rabi'il Awal sanah 11 min al-Hijriyah ila 22 Jumada al-Akhirah sanah 13 min al-Hijriyah. Jadi ini kekhalifahan Abu Bakar dari 13 Rabiul Awal tahun 11. Berarti apa? Berapa jarak dari meninggalnya Nabi? Hendak ya Qadir. Para sahabat berijma' Abu Bakar sebagai khalifah berapa hari setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cuman sehari ya kawan. Dan itu pun Rasulullah sudah kuburkan belum? Belum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu belum
kebumikan. Karena pentingnya pemimpin di sini. Jadi Rasulullah wafat tanggal 12, kemudian tanggal 13-nya para sahabat berijma' memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Baik. Dan jangan digambarkan kemudian ada upacara penobatan sebagai khalifah, peresmian, kayak yang terjadi pada pemimpin-pemimpin negara masa kini. Tidak. Para sahabat ijma' membai'ah sebagai khalifah. Sudah selesai. Setelah itu semuanya mendengar dan taat. Qala wa khilafatu Umar radhiyallahu anhu 10 sanawatin wa 6 ashhurin wa 3 ayyam. Adapun kekhalifahan Umar itu jangka waktunya 10 tahun 6 bulan 3 hari. 10 tahun 6 bulan 3 hari. Min 23 Jumadal akhirah ila 13 sanah 13 Hijriyah ila 26 Dzulhijjah sanah 23. Berarti Umar akhwan di sini 10 tahun 6 bulan 3 hari dari 23 Jumadal akhirah. Ini juga apa jaraknya sehari saja dari wafatnya Abu Bakar atau dari turunnya Abu Bakar 22 Jumadal akhirah tahun 13 sampai 26 Dzulhijjah tahun 23. Wa khilafatu Utsman 12 sanah. Ini yang paling panjang. Kekhalifahan Utsman radhiyallahu anhu 12 tahun. Illa 12 yauman, kurang 12 hari. Jadi 12 tahun kurang 12 hari. Min wahid Muharram sanah 24 ila 18 Dzulhijjah sanah 35. Dari 1 Muharram tahun 24. Tayyib. Menunjukkan setelah wafatnya Umar masa untuk musyawarah ada beberapa hari ya kawan. Karena Umar wafat 26 Dzulhijjah tahun 23. Kemudian baru terpilih Utsman tanggal 1 Muharram. Tayyib, ada beberapa hari di mana saat itu Ahlu Syura betul-betul mengerahkan 6 upaya untuk memilih khalifah dan berupaya menekan sebisa mungkin fitnah. Makanya saat itu termasuk di antara kandidat yang sangat kuat yang ada adalah Utsman dan Ali. Utsman dan Ali yang dikhawatirkan. Kalau sampai terjadi terjadi gesekan. Tapi kemudian sepakat semuanya untuk untuk menyerahkan kekhalifahan kepada Utsman. Sehingga ditunjuklah Utsman dengan musyawarah Ahlussyura, termasuk Ali menyetujuinya. Utsman sebagai khalifah yang ketiga. Qala wa khilafatu Ali radhiyallahu anhu 4 sanawat wa 9 ashhur. Adapun kekhalifahan Ali itu ada 4 bulan, 4 tahun 9 bulan. Min 19 Dzulhijjah sanah 35 ila 19 Ramadan sanah 40. Dari 19 Dzulhijjah tahun 38 sampai 19 Ramadan tahun 40.
Maka totalnya berapa kalau kita hitung ikhwan dari masa-masa kekhalifahan para khulafaur rasyidin yang 4 ini? Fa majmu'u khilafati haula al-arba'ah 29 sanah wa 6 ashhur wa 4 ayyam. Baik. Jadi total masa kekhalifahan 4 khalifah ini ada berapa? Ada 29 tahun 6 bulan 4 hari. Berarti untuk mencapai 30 tahun sebagaimana dalam hadis ikhwan, al-khilafatu ba'di 30 sanah atau khilafatun nubuwah yang dikenal dengan khilafatun nubuwah, ini 30 tahun, berarti kurang berapa? Ini kan kurang setengah tahun, kurang 4 hari ya kan? Karena ini 29 tahun 6 bulan 4 hari. Baik. Nah, kemudian masa ini digenapkan dengan kekhalifahan Al-Hasan ibn Ali. Thumma buyi'a Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma yauma mata abuhu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian dibaiatlah Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma pada hari wafatnya ayah beliau yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan kekhalifahan Hasan sah. Kekhalifahan Hasan sah dan dianggap. Wa fi Rabi'il Awal sanah 41 sallama al-amra ila Muawiyah. Nah, kemudian pada bulan Rabiul Awal di tahun 41 beliau menyerahkan perkaranya kepada Muawiyah yang tahun tersebut dikenal dengan Amul Jamaah. Ketika hampir terjadi pertempuran besar antara pasukan Al-Hasan dengan pasukan Muawiyah. Maka kemudian Hasan menyerahkan kepada Muawiyah. Berarti kalau dari wafatnya Ali berapa? 19 Ramadan tahun 40. Kemudian sampai Rabiul Awal. Berarti Ramadan berapa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, ya kan? Berarti 6 bulan. Taib 6 bulan kurang karena di Ramadan sudah apa? Dari tanggal 19. Nah, ini menggenapkan ikhwan menjadi apa? 30 tahun. Taib. Maka masuk dalam cakupan hadis tersebut kekhalifahan Hasan. Qala wa bidzalika zaharat ayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini nampaklah bukti kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi pada sabda beliau al-khilafatu ba'di 30 sanah. Nah, kekhalifahan setelahku itu ada 30 tahun. Nah, ini yang dikenal dengan khilafatun nubuwah. Adapun setelahnya, nah, muluk, yaitu penguasa-penguasa, nah, raja-raja. Makanya pada masa Muawiyah kemudian teruskan oleh keturunannya sehingga dikenal dengan apa? Dengan Umayyin. Kalau dalam bahasa kita apa? Dinasti Umayyah. Kenapa? Kemudian diberikan turun temurun. Dan hadits al-khilafatu ba'di 30 sanah telah kita lewati. Nah, hadits yang sahih dari Safinah radhiyallahu anhu. Bukti kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan dengan ayah
Yang pertama yaitu pada penetapan masa khilafah setelah beliau, yaitu totalnya 30 tahun. Baik, di mana selain mereka wasairuhum muluk. Nah, dan selain mereka ini yang 30 yang 5 Khulafaur Rasyidin 4 ditambah Hasan, mereka selainnya adalah muluk, raja-raja. Walaupun tetap mereka dipanggil sebagai khalifah. Ini menunjukkan masa 30 tahun yang awal itu masa yang padanya kebaikan yang besar. Kemudian juga pada hal tadi bukti kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Hasan. Wa qaulihi fil Hasan inna ibni hadza sayyid wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Rawahul Bukhari. Sungguhnya cucuku ini adalah sayyid, yaitu seorang pemimpin, pemuka. Dan mungkin Allah Subhanahu wa taala akan damaikan dengan sebabnya dua kubu besar dari kalangan kaum muslimin. Dan itu terwujud pada tahun berapa? Tahun 41 di bulan Rabiul Awal. Ya, tarikh ini diingat. Tahun 41 bulan Rabiul Awal. Penyerahan Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu tampuk kekhalifahan kepada Muawiyah. Baik. Sehingga itu diungkapkan dengan intiqalul amr minal khilafatin nubuwah ilal malikil adil. Dan Muawiyah Malik al-Adil, seorang raja penguasa yang adil. Celaan-celaan orang-orang Syiah terhadap Muawiyah, celaan tanpa hak. Beliau sahabat yang mulia, penulis wahyu. Yang sepantasnya kaum muslimin mencintai beliau sebagaimana mencintai para sahabat, tidak boleh membencinya. Baik. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala wa nashhadu lil asyrati bil jannah kama syahida lahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakr fil jannah wa Umar fil jannah wa Utsman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talhatu fil jannah wa Zubairu fil jannah wa Sa'dun fil jannah wa Sa'idun fil jannah wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah. Kita berpindah pada pembahasan tentang deretan orang-orang yang mendapatkan berita bahwasanya dia adalah penduduk surga. Dan kita mempersaksikan bahwasanya mereka penduduk surga. Maka dikatakan di sini kita mempersaksikan 10 orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia adalah penduduk surga sebagaimana Nabi mempersaksikannya. Kemudian disebutkan dalam hadis ini dihafal. Yang perinciannya masing-masingnya insyaallah kita ambil pada syarah. Wa kullu man syahida lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah syahidna lahu biha. Dan semua orang yang Nabi mempersaksikan dia itu di surga, maka kita juga mempersaksikannya. Selain 10 ini datang juga sahabat-sahabat yang lain penegasannya dia adalah penduduk surga. Misalnya kaqaulihi al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Seperti misalnya sabda Nabi, Hasan dan Husain adalah apa?
pemuka, para pemuda-pemuda penduduk surga. Menunjukkan jelas Hasan Hussein penduduk surga. Dia menjadi pimpinannya para pemuda penduduk surga. Kemudian wa qaulihi li Tsabit bin Qais, dan berkata Nabi kepada Tsabit bin Qais, innahu min ahlil jannah, beliau termasuk penduduk surga. Nah, wala najzimu li ahadin min ahli al-qiblah bi jannatin wala nar illa man jazama lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian prinsip kita dalam masalah ini, kita tidak memastikan seorang pun dia sebagai penduduk surga, ya. Tidak memastikan kaum muslimin secara person si fulan sebagai penduduk surga. Tidak pula kita mempersaksikan untuk seseorang sebagai penduduk neraka kecuali yang telah ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuknya hal tersebut, disebut namanya, seperti misalnya sahabat-sahabat tadi. Lakinna narju lil muhsini wa nakhafu 'alal musii. Akan tapi kita ini berharap bagi orang yang berbuat baik untuk masuk ke dalam surga, dan kita khawatir bagi yang berbuat buruk akan masuk ke dalam neraka. Makanya ketika ditanya, kita katakan misalnya seseorang saleh, dikenal kebaikannya, mati di atas kebaikan, maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Demikian kalimatnya. Tidak boleh kita kemudian mempersaksikan dia di surga. Kenapa? Karena kita tidak tahu hal-hal yang tersembunyi di hatinya. Sehingga tidak boleh mempersaksikan dengan surga dan neraka kecuali yang datang nas, dia itu adalah penduduk surga atau penduduk neraka. Setelah kita mempersaksikan secara umum bahwasanya siapa saja yang mati di atas keislaman mesti akan masuk ke dalam surga, baik secara langsung atau diadab terlebih dahulu di neraka. Tayyib. Ada pun syarah dan perinciannya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.